Ya, Anda kembali menyaksikan Net Bali dan kali ini saya masih bersama dengan Bapak Alex Puradi Chandra, yaitu Komisaris Utama dan Founder dari BPR Lestari. Bapak, saya pengen nanya ini lagi Pak. Tadi mengenai banking hall-nya, kalau sekarang mengenai ini apa? Lounge-nya? Ini adalah ruang tamu dalam. Jadi kalau dari rumah kan ada ruang tamu di depan, ini ada ruang tamu di dalam lagi. Jadi sebagian customer kita dilayani di banking hall dan juga ada sebagian customer yang dilayani di bagian sini. Jadi banyak sekali tempat-tempat yang nyaman untuk men-treat para nasabah dari BPR Lestari. Kenapa Pak sih kalau fasilitas atau kenyamanan itu sangat penting buat BPR Lestari sendiri? Ya supaya dia nggak pindah ke toko sebelah. Tapi kan dari awal pasti menemui beberapa tantangan juga untuk bisa menemukan kira-kira yang paling tepat untuk nasabah yang bagian mana sih gitu. Ya itu kan tadi menurut saya mulai dari visinya. Visinya adalah bahwa BPR Lestari itu mau menjadikan nasabahnya itu bukan hubungan antara bank dengan klien, tetapi teman. Ya, Anda, you are not my boss juga gitu kan, kita sebagai teman. Jadi dan saya mau BPR Lestari ini kantornya menjadi rumah. Menjadi rumah. Jadi kalau dilihat kayak rumahan kan ini kan pemilihan warnanya, pemilihan lightingnya, kemudian pemilihan perabotannya, ya. Jadi homey ya. Ya homey. Ya, mudah-mudahan ini berbeda dengan toko sebelah gitu kan. Dan mudah-mudahan bukan cuma berbeda, mereka juga lebih senang kita layan di sini. Tapi tidak semua atau setiap tahunnya mulus jalannya Pak. Kira-kira tantangan yang pernah Bapak hadapi bersama BPR Lestari yang paling berat Bapak rasa itu apa Pak? Yang paling berat adalah di awal-awal. Di awal banget. Ya, di awal banget gitu kan. Jadi kalau saya boleh flashback itu hampir 3 tahun pertama itu saya nggak bukannya struggling lagi, kita nggak dapat klien, saya nggak dapat nasabah. Lalu jadi yang saya setiap hari datang ke kantor jam 7 sampai jam 5 sore ya, tetapi saya duduk aja kagak ada nasabah ya selama 3 tahun. Jadi yang jadi nasabah saya itu adalah ayah saya, ibu saya, adik ipar saya, keluarga dulu ya, keluarga saya yang kemudian menaruh deposito di tempat saya, bukan mungkin gara-gara kasihan lihat saya gitu kan. So itu adalah momen yang paling sulit dalam karir saya membangun bisnis ini 3 tahun pertama, sampai suatu ketika ada satu orang yang bukan keluarga saya yang naruh deposito. Satu orang yang bukan keluarga saya yang taruh deposito ya, entah kenapa, mungkin dia kemasukan setan atau bagaimana saya nggak tahu, tiba-tiba taruh deposito. Nah itu setelah tahun ketiga kalau menurut saya. Setelah tahun ketiga. Jadi baru pada saat itu saya merasa bahwa wah, kayaknya bisnis ini bisa berhasil. I can see the light, cahaya di ujung terowongan. Dengan satu orang yang bukan keluarga saya, yang tiba-tiba buka rekening di BPR Lestari, taruh deposito, angkanya 25 juta kalau nggak salah. Jadi pada titik itu saya merasa, wow, kayaknya bisa berhasil. Sebelumnya saya hidup dalam ketidakpastian, jalan nggak gitu kan. Nah, sempat pernah mau jual, sempat saya menyerah. Wah ini nggak jalan banknya, saya mau jual aja gitu kan. Tapi adalah nggak laku juga, nggak ada yang mau beli. Jadi I'm stuck with this bank, saya terjebak dengan bank ini dan saya nggak punya pilihan lain, saya harus berhasil. Dan momennya itu tadi Bapak yang taruh deposito itu. Tapi kan itu 3 tahun Pak, bukan jarak yang sangat dekat juga gitu. Apa yang membuat Bapak keep going? Nggak keep going juga, saya udah mau nyerah. Tapi kan tidak jadi nyerah Pak. Karena nggak laku banknya. Jadi saya udah menyerah. Oh jadi itu sudah seperti stuck moment aja saya sudah menyerah. Saya bilang itu it doesn't work, nggak akan berhasil. Saya mau jual banknya, kemudian saya kembali lagi cari kerja gitu kan. Untungnya saya start bank ini dalam usia yang relatif muda. Saya start umur 30. Jadi perhitungan saya kalau 5 tahun nggak berhasil, saya masih bisa cari kerjaan lagi umur 35. Kayaknya masih banyak orang yang masih bisa mulai karir lagi ya. Jadi tadi ketika saya mau nyerah, ternyata banknya ngikutin saya ya. Saya doom with this bank gitu kan. Saya nggak bisa kemana-mana, mau jual nggak ada yang mau beli. Jadi saya nggak punya pilihan lain untuk make it happen ya. Jadi bukannya sesuatu yang luar biasa juga, saya terpaksa ya. Dan somehow keterpaksaan ini membuat tiba-tiba jadi berhasil gitu loh. Nah Pak, tadi Bapak sempat bilang juga kalau menyinggung tentang usia juga kan. Usia Bapak masih bisa mencari pekerjaan lah gitu untuk di usia Bapak mulai merasa stuck itu. Nah usia sendiri menurut Bapak itu penting ya sih saat kita memulai memilih karir yang tepat untuk kita? Apalagi saya ngeliat nih dari tadi di bawah di banking hall sampai di atas sini hampir semua karyawannya itu muda-muda semua. Itu gimana Pak?
kemudahan itu salah satu faktor yang menurut saya memberikan banyak keuntungan buat kita. Kita berani mencoba, Iya. kita nggak takut salah, dan kita rada kagak takut, rada nggak ada takutnya gitu loh. Iya, Jadi benar. maju terus. Nah, tantangannya adalah bukan sekarang, tantangannya adalah nanti 10 tahun, 15 tahun ke depan. Karena yang muda jadi tua kan. Iya, benar. Nah, apakah kemudahan dalam tanda petik ini masih ada dalam BPR Lestari? So, itu adalah challenge kita untuk bagaimana terus-menerus meremajakan organisasi ini. Bukan orangnya nanti tua, orangnya mungkin akan Jiwanya, tua, ya. tetapi bagaimana dia tetap yang at heart gitu kan, tetap Iya. jiwanya masih muda terus. Tapi menurut Bapak sendiri pemberdayaan orang-orang muda zaman sekarang untuk bisa menjadi penerus itu penting nggak sih Pak? Orang tua selalu bicara kejayaan masa lalu. Ya. Coba bicara ya, kalau orang sudah mulai bicaranya the glory of the past, Anda bisa bilang bapak tua gitu ya. Seorang muda selalu bicara apa yang akan dikerjakan di masa yang akan datang. Futures ya kan. Jadi masa depan milik orang muda. Iya. Ya, tapi kalau Anda muda terus bicaranya masa lalu, Anda tua gitu kan. Tapi walaupun kita tua, kita usianya tua, tapi kita bicaranya masa depan, Iya. saya pikir kita masih muda. Oke. Dan saya percaya sekali bahwa masa depan adalah milik orang muda. Soekarno pernah bilang kan, berikan aku 10 pemuda dan aku akan keguncang dunia. Jadi kata-kata Pak Karno berapa tahun yang lalu tuh, hampir 60 tahun yang lalu, I think masih relevan sekali sekarang. Oke. Nah, orang-orang muda yang diberdaya gunakan juga oleh BPR Lestari bisa melalui scholarship yang Bapak tawarkan. Nah, Iya. scholarship ini saya nggak pengen nanya tentang scholarshipnya Pak, tapi mengenai katanya ada perjanjian gitu Bapak, kalau ada yang masuk perangkatan harus tanda tangan perjanjian Pak, itu gimana sih Pak? Ya, jadi itu kita namanya Gen L ya, Generasi Lestari. Itu ada scholarship program karena saya percaya bahwa untuk memutus rantai kemiskinan itu senjatanya yang paling ampuh adalah pendidikan. Jadi kalau dia dapat pendidikan bagus, dia akan bisa merubah nasibnya. And then bukan cuma nasibnya tetapi juga nasib keluarganya. So dia mulai start membuat perubahan. Nah, jadi kita membiayai anak-anak yang berbakat secara akademis tetapi berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu. Jadi orang tanya sama saya, Pak, dibikinkan kontrak kerja enggak mereka sama-sama BPR Lestari setelah lulus? Saya bilang nggak ada kontrak kerja, ya kan? Anda boleh ngapain aja, tetapi ada 2 kontrak yang harus disepakati. Iya. Ya, satu saya bilang dia harus berjanji, saya berjanji sebagai penerima beasiswa bahwa kalau nanti jadi pejabat dia tidak boleh korupsi, kalau dia jadi pengusaha dia nggak boleh nipu. Iya. Ya, jadi janjinya gitu. Kalau saya Intinya jujur. kalau saya jadi pejabat tidak boleh korupsi, kalau saya jadi pengusaha tidak boleh nipu. Iya. Ya. Jadi saya sambil joking berbelang, kalau nanti 15 tahun lagi, 20 tahun lagi, atau 30 tahun lagi Anda jadi pejabat kemudian Anda korupsi, saya udah mati, saya bilang itu saya akan bangkit, saya cekek. Nah, satu lagi Pak ini, mungkin ada pesan buat generasi muda gitu yang masih mengejar mimpinya atau masih mencari kira-kira passionnya di mana, apa tuh yang harus mereka ingat terus di kepala mereka? Saya ini kalau flashback ya, kenapa saya diberikan keunggulan ya. Salah satu keunggulan saya itu adalah saya itu orang yang optimis ya. Walaupun optimismenya kalau dilihat dari kacamata sekarang is very naif. Iya. Naif banget gitu kan. Masa anak kecil begini aja mau bikin segala macam. Tetapi optimisme itu membuat saya bekerja dan belajar terus. Ya, jadi saya pikir jangan takut punya optimisme walaupun orang-orang ledekin kamu, ya kan? Ya, so dream big, ya. Boleh bercita-cita besar. Iya. Ya. Lestari sekarang cita-citanya adalah bahwa cita-cita saya, mimpi saya adalah bahwa BPR Lestari itu menjadi BPR lokal dari Bali yang akan ada di pentas nasional. Iya. Ya, jadi berani bercita-cita, optimis aja. Your passion nanti akan ketemu ketika Anda gini, saya sebagai engineer kemudian saya nggak happy ya, dan saya tidak berprestasi, tetapi saya lebih bagus sebagai bankers dan membangun bisnis ya. Itu Anda akan ketemu dalam perjalanan hidup, dalam perjalanan karir Anda ketemu kayaknya yang kayak gini ini gue banget nih ya. Jadi your passion is kita yang akan merasa sendiri bahwa ini kayaknya kerjaannya gue banget, kalau ini kayaknya bukan gue deh ya. Jadi masing-masing orang akan punya passionnya masing-masing. Kalau Anda bisa menemukan passion Anda dalam usia yang sangat
muda, Lucky one. you lucky one. Iya. Ya, tapi don't worry, kalau dalam usia yang relatively nanti sudah menjelang 30, 35 Anda baru ketemu passion, nggak jadi masalah juga. Ya. Oke. Tapi kalau bisa ketemu passionnya, it is a good thing. Ya Pak Alex, terima kasih banyak untuk waktunya Pak. Banyak sekali inspirasi yang saya dapat dan tentunya juga para pemirsa dapatkan dari obrolan kita untuk hari ini. Terima kasih Pak Alex. Terima kasih Mbak Gita. Ya itu dia perbincangan saya bersama dengan Pak Alex Purnadi Chandra, yaitu Komisaris Utama dan juga founder dari PR Lestari. Dan semoga bisa memberikan inspirasi untuk Anda ya. Dan terima kasih sudah menyaksikan. Thank you. Udah selesai nonton beritanya? Jangan pergi dulu dong. Subscribe dulu dan nonton tayangan lainnya di sini. Subscribe, nonton lagi. Subscribe, nonton lagi.